Puji nama Tuhan. Minggu terakhir di tahun 2025, benar saudara? Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini. Semua berkat kasih karunia Tuhan, amin. Dan kita akan menjelajahi kembali di tahun 2026. Minta Tuhan untuk memberkati kita selalu. Minta Tuhan untuk selalu membimbing kita di setiap perjalanan kehidupan kita ke depannya. Biarlah di tahun 2025 segala yang buruk bisa kita tinggalkan. Dan kita kembali di tahun 2026 nanti dengan hal-hal yang baru, semangat yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Puji Tuhan, mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari-hari boleh berganti, persoalan boleh datang, masalah hidup kami sangat banyak, tapi kasih Tuhan tak pernah tinggalkan kami sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami jemaat GBK Rawaji Baru ingin bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan sebagai pelita kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan Yesus hidup kami. Ampuni ya segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kuduskan kami sehingga kami dapat menyatakan dalam hidup kami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami satu-satunya. Terpujilah namamu kekal selamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan kepada. Haleluya, amin. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur melalui setiap pujian dan penyembahan yang kita bisa berikan saat ini. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji di sini. Oh
Ada satu ayat firman Tuhan yang saya pegang dan itu selalu mengingatkan saya untuk setiap perjalanan kehidupan saya. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam keadaan bagaimanapun, ayat ini selalu mengingatkan saya. Dalam hal ekonomi, keluarga ataupun apapun, Dia selalu menguatkan kita. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Segala
Amin. Terima kasih kepada Sergi untuk kesaksiannya. Biarlah yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saya undang untuk berdiri. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Memampukanku untuk melakukan semuanya Kau ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terhubung bersama-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin
Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari semua perintah-Mu, ajaran-Mu Tuhan, dan arahan-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, semua itu adalah otoritas-Mu. Dan kami juga mengerti Tuhan, karena kasih-Mu yang tak terbatas itulah Tuhan yang memotivasi kami dalam menghadapi kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Di minggu terakhir tahun 2025 ini, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menyadarkan kami sendiri Tuhan, bahwa kami sangat-sangat beruntung menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih semua pengalaman yang telah Engkau berikan di awal tahun 2005 sampai akhir tahun 2025 Tuhan. Kami belajar dari kegagalan kami, keberhasilan kami juga Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami mengerti tanpa dukungan-Mu, tanpa proteksi-Mu, hal itu tidak akan mungkin terjadi Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan, yang kami imankan bahwa firman-Mu itu adalah pegangan buat kami semua Tuhan. Ya, biarlah Engkau sejukkan hati kami, leburkan hati kami, jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan, kuasai lidah hamba-Mu ini, biarlah membawa semua kata-kata yang terucap dari hamba-Mu itu sesuai dengan perencanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Senang banget ya. Luar biasa semua ya. Nah, oke. Tanpa sadar kita telah melewati momen-momen yang begitu bersejarah buat pribadi kami, ya, kita masing-masing. Saya sangat bersyukur 3 hari yang lalu kita telah melewati atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang begitu bersejarah, dan saya tahu ngerti itu sangat bermakna buat kita, dan saya yakin semua umat yang di gereja ini sangat bersyukur kan itu. Amin. Ya. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini saya dipercayakan untuk membawakan satu tema yang berjudul ya, Longing for life to be blessing, ya, rindu hidup jadi berkat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang rindu, semua anak sering mendengarnya, ya. Tetapi kadang kita salah mengerti tentang makna rindu itu sendiri. Ya. Nah, di sini di kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit definisi tentang rindu, ya. Dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga, ya. Rindu itu pertama kali long for, coba slide yang kedua, ya. Ya. Oke. Slide kedua ya. Bisa, ya. Rindu itu bahasa Inggrisnya long for, ya, atau miss. Long for artinya to want something very much, especially if it doesn't seem likely to happen soon. Sangat menginginkan sesuatu, khususnya yang tidak nampak akan terjadi segera. Itu long for. Terus yang kedua, miss. Ya. Miss itu feel sad. You can no longer do something that you like. Itu definisinya. Artinya merasa sedih, kamu tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang kamu suka. Ya. Oke. Terus apa itu blessing? Berkat, ya. Blessing itu artinya something that is good and helpful. Maknanya sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah tugas kita, ya. Oke, jadi kalau saya mengatakan saya rindu hidup jadi berkat, itu artinya saya sangat ingin untuk melakukan, ya, hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Atau saya akan merasa sedih, ya, ketika, ya, kalau saya tidak lagi melakukannya. Tadinya bisa, sekarang tidak bisa lagi.
kita akan rindu tentang hal itu, ya. Nah, itulah namanya kerinduan, ya, untuk menjadi berkat, ya. Ada masalah? Ya, ada. Boleh. Oke. Ya, maaf ya, mungkin ada kendala. Oke, ya. Terus sekarang coba kita bertanya pada diri sendiri. Tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar rindu, ya, hidup jadi berkat? Ini pertanyaan simpel, ya. Pertanyaan simpel. Nah, apakah saya rindu? Ya, saya rindu, benar-benar rindu hidup untuk jadi berkat. Itu tanyakan pada diri sendiri. Nah, ini the main point, poin utama dari bahasan kita pagi hari ini. Kita harus itu, ya, harus sadar itu. Ya. Sebelumnya ada baiknya, ya, saya akan membuka sedikit tentang realita yang ada di lingkungan kita, internal, ya, internal. Ini orang-orang Kristen aja, di luar sana bukan tanggung jawab kita. Ini tentang orang Kristen aja. Ini tentang realita yang ada di sekeliling kita, ya. Ini ada 3 poin saya berikan. Yang pertama, ya, yang pertama, there are many Christian people whose main motivation in their prayers to God to seek blessings. Kira-kira begini ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang motivasi utamanya mereka dalam berdoa kepada Tuhan itu untuk mencari berkat. Itu motivasi utama. Yang kita bicarakan motivasi pertama, ya. Oke. Terus ternyata ini tidak disukai Tuhan. Ya. Yang kedua, there are many Christian people whose primary goal in worship is to seek blessings. Ini kenyataannya, ya. Ada banyak orang Kristen yang tujuan utama beribadah mereka adalah untuk mencari berkat. Tujuan utama mereka adalah mencari berkat. Itu pun kurang disukai Tuhan, ya. Terus yang ketiga, there are many Christians go to church just to be blessed by God. Banyak orang Kristen ke gereja itu cuma untuk hanya untuk ingin diberkati. Itu pun kurang berkenan di mata Tuhan, ya. Terus apa tujuannya, ya? Tujuan kita ke gereja itu apa? Saya akan membagikan beberapa poin penting aja di sini, ya. Nah, saya bacakan karena ya masalah, ya. Terus yang pertama, untuk memuliakan Allah dan membangun hubungan yang lebih dalam dengannya, ya. Itu pertama. Secara pribadi, ya, kita memuliakan nama Allah dan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya lebih dekat, ya. Itu pertama. Tuhan suka itu, ya. Terus yang kedua, memotivasi orang lain untuk hidup sesuai firman-firman Tuhan yang menyebarkan berita-berita atau kebenaran-kebenaran yang hakiki, ya. Itu yang kedua, ya. Memotivasi, ya. Kita kalau lihat teman ke gereja dengan penuh semangat, kita akan termotivasi, ya. Luar biasa Pak Molan semangatnya, ya. Kayak gitu. Benar, dari dulu saya selalu sama Molan, benar, dari dulu. Sorry ya Molan, ini kata. Saya belajar banyak dengan dia. Dia punya luar biasa hebatnya, ya. Itu memotivasi. Mungkin Molan tidak menyadari itu, tapi ya, kita menganggapnya suatu hal yang sangat positif, ya. Terus untuk melatih dan menguatkan iman kita kepada Tuhan, kita baca firman, dengar firman, itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan iman kita. Ada amin? Kita harus yakin itu, ya. Ada orang kesaksian cuma dengar satu firman Tuhan, dia langsung tobat. Coba bayangin how powerful, ya, his voice, betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Satu ayat firman Tuhan. Kita sering mendengar itu di Google, di mana-mana orang kesaksian itu. Jadi jangan pernah menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa aja. Bukan just wise words,
bukan cuma kata-kata bijak aja. No, ya, ada power di situ. Ya. Terus untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas semua anugerah Tuhan berikan. Pernah kita begitu sampai di gereja, kita langsung mengatakan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa ke gereja hari ini. Ya, walaupun jalan agak terseok-seok dikit, ya, tapi sangat bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, mudah-mudahan minggu depan saya masih bisa Tuhan. Yang mudah-mudahan belum, ya. Yang senior udah pasti ke sana. Itu kita bersyukur, kita tunjukkan ke Tuhan. Ya. Tuhan suka satu pernyataan pribadi kita kepada Dia. Hal-hal yang sepele begini, ya, kita anggap sepele dari bagi ketiga. Nah, kalau kita bicara tentang bersyukur, itu hukumnya wajib, bukan makruh, bukan sunnah lagi. Ya. Kok bagus sih ketawa? Ya, tahu lagi dikit masih ya. Saya belajar agama Islam bukan 1 tahun, 2 tahun, 9 tahun ada. Ya. Wajib itu apa artinya? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Bersyukur itu wajib kita. Wajib bersyukur. Apapun keadaannya, kita harus mengatakan bersyukur, ya. Nah, oke. Nah, itu Bapak Ibu, kita sangat bersyukur banget lah sebagai anak Tuhan. Kalau dulu saya sebelum jadi umat Kristen, saya tidak merasakan ini. Saya cuma tahunya berbuat baik. Mama saya mengajarkan satu hal, ya, kita tuh harus jadi berkat. Tapi definisi berkatnya mungkin tidak selengkap kita, berkatnya orang Kristen. Ya. Mama saya bilang tidak boleh ada satu hari pun kita tidak memberi berkat bagi orang lain. Nah, ya, Bapak Ibu, di saat saya bersyukur juga, semalam saya juga cerita ke Pak Bos, saya terangin di sini ya, apa ya? Ini tentang bersyukur juga. Belakangan ini saya suka merenung gitu. Setiap baca firman, merenung dikit. Merenung makna firman ini, bingung garu-garu kepala, tanya Tuhan apa maknanya gitu. Nah, 11 hari dong, 10 hari sebelum Natal gitu. Jam 2-an pagi saya baca tentang kelahiran Kristus. Saya langsung tanya, ingatnya apa? Yaitu pengembala itu, ya. Nah, saya pikir-pikir gitu, loh, waktu termenung itu ternyata muncul beberapa pertanyaan, ya. Kenapa? Mengapa para gembala domba yang ada di Bethlehem yang didatangi malaikat? Ya. Kenapa bukan ahli Taurat, bukan orang yang di Yerusalem, bukan orang Yahudi, bukan pejabat Yahudi? Kenapa para gembala yang didatangi malaikat? Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Ternyata pertanyaan yang simpel itu memotivasi saya membongkar ayat-ayat firman. Yang kedua, yang seperti disinggung Pak Molan, ya, yang sudah disinggung Pak Molan, kenapa orang Majus yang begitu jauh, beribu-ribu mil dari Persia sana datang, ya, ke Bethlehem untuk mencari Yesus? Itu muncul juga. Ini pengakuan pribadi ya. Selama ini saya tidak pernah merenung itu. Saya cuma tahu itu aja gitu lah. Habis. Ternyata perenungan itu penting. Kenapa? Dari situlah pintu masuk kita untuk mendalami, mencari tahu kenapa gitu. Nah, sampai saya baca, ini saya tulis juga apa yang saya baca itu Matius 1 sampai berapa ya? Lukas 2 11, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 7 ayat 14, ya, Galatia dan Yohanes, itu semuanya yang berkaitan. Saya baca malam itu sampai jam 4 lewat. Ya. Terus
baru saya bisa memetik beberapa poin dari renungan itu. Ini kemampuan saya memetik. Maaf kalau masih ada yang kurang atau apa, ya kan? Bapak Ibu, ternyata para pengembala dulu itu, gembala sapi itu dianggap orang rendahan, golongan masyarakat kelas bawah, suka diremehkan orang, dilecehkan orang ternyata. Nah, malaikat mendatangi mereka menyatakan bahwa juru selamat telah lahir, Mesias. Mesias itu pribadi yang diurapi Allah, dan Tuhan telah hadir. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang berkuasa mutlak atas kehidupan manusia. Telah lahir. Ya. Malaikat datang kepada mereka. Ya, poin yang saya petik adalah kedatangan Tuhan kepada mereka itu adalah Tuhan ingin menyatakan ya kelahiran Yesus itu bukan cuma untuk golongan atas, golongan tertentu, golongan terbawah sekalipun mereka punya hak yang sama. Dan Tuhan ingin menyatakan Allah ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus, ya Yesus Kristus itu akan menjadi gembala agung buat manusia. Saya melihat, oh iya, itu yang saya bisa petik. Terus orang Majus itu bukan Majus itu dari magi ya, kata-kata magi atau Majus itu, yang itu artinya orang-orang bijaksana, orang pintar, ya, nah, orang-orang kelas tinggi lah ibaratnya. Mereka datang kenapa mereka bisa datang jauh-jauh datang? Ternyata mereka itu yakin dengan satu nubuatan yang telah terjadi sebelum jauh. Mereka percayai bahwa kalau muncul satu bintang ya tertentu yang aslinya yang disebut akhirnya bintang Natal, dinamakan bintang Natal, itu artinya telah lahir rajanya orang Yahudi. Mereka percaya itu. Jauh-jauh mereka mencari. Dan keseriusan mereka dari mana kita tahu? Mereka membawa persembahan yang seperti di Singompa bulan kemarin, ya kan? Mereka tidak tanggung-tanggung, ya, membawa emas, kemenyan dan mur. Nah, itu tiga hal atau benda yang dibawa mereka itu bukan tanpa makna, ya. Ternyata saya belajar juga saya memetik beberapa makna yang ada. Nah, pertama makna simbolis. Nah, kemarin Pak Mola juga sebut itu simbolis. Emas itu pada waktu itu adalah persembahan kepada raja. Itu mereka bawa. Kedua, kemenyan itu persembahan kepada Tuhan. Itu kemenyan. Dan mur itu adalah persembahan kepada juru selamat yang akan menderita dan mati. Nah, itu mereka bawa. Itu dari makna simbolis yang bisa saya petik. Ternyata ada makna praktisnya, ya. Realitanya ini, ketika hadiah itu yang mereka bawa jauh-jauh dari tempat yang jauh mereka bawa bekal itu bukan tanpa alasan. Itu ada praktis yang saya ambil. Nah, ini ternyata barang-barang yang sangat berharga, sangat berharga. Jangankan dulu, sekarang pun tetap berharga. Betul? Ya, berharga dan tahan lama. Ya, dan sangat bermanfaat untuk bekal perjalanan Yusuf, Maria dan Kristus Yesus. Mereka tahu itu. Ya. Apalagi setelah tahu Herodes mencari Yesus. Ya. Mereka membekali itu. Terus mur itu juga berguna ternyata untuk mengobati luka dan penyakit-penyakit tertentu. Itu makna praktis yang bisa dipetik, ya. Jadi dengan penuh keyakinan ada 4.000 atau 4.000 ya, kilometer ya. Persia ya ke Bethlehem luar biasa. Coba kita jalan kaki sampai ke Malabar pun udah mau ya, betul. Padahal beli obat untuk emaknya. Benar. Kalau kita menghayati itu, dan kita harus tahu satu hal, orang Majus itu pergi sono itu, apalagi setelah ketemu Herodes mengharuskan mereka, dia bilang mereka itu adanya di sini, ya kan? Tapi kalau udah ketemu wajib bagi kalian untuk melapor kepada saya. Tapi mereka tahu apa yang akan dikerjakan Herodes
kalau mereka ketemu Kristus Yesus akan dibunuh. Mereka tidak kembali ke Herodes. Mereka pergi dan lewat jalan lain. Itu pengorbanan yang luar biasa, penuh dengan bahaya. Nah, itu namanya iman, ya. Iman yang luar biasa, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kembali ke kata wajib bersyukur, ya, wajib bersyukur, ya. Kita setelah saya tahu dikit poin itu, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan duduk sambil ngopi pun kita bisa belajar. Cukup membuka Bible, kita bisa mencontoh banyak video yang luar biasa, ya, yang tertulis, ya. Kita tinggal baca dan kita dengan penuh iman kita akan bisa mencontoh mereka. Tapi mereka dulu tidak punya kesempatan itu. Jadi kalau kita masih meremehkan namanya Bible, Alkitab, itu suatu kerugian buat kita. Ada amin? Harus amin, ya. Nah, harus amin itu. Untuk bahasan kita, ayo kita baca nats kita, ya. Nats ini sebenarnya dari Filemon 1 sampai 25, tapi karena sewaktu saya singkatin dari 8 sampai ke 22, ya. Oke, coba kita baca nas kita. Kita baca dari ayat ke-8, ya. Filemon 1 ayat 8 sampai ke 22. Saya baca yang pertama, Bapak Ibu, ya, saya yang ke-8, Bapak Ibu ke-9, dan terakhir nanti kita bersama-sama. Dengan periskop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, ya. Onesimus, ya. Begitu bunyi firman Tuhan. Nah, itu slide ke-7, ya, slide ke-7, silakan. Ya. Oke. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, yang ayat 8, ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, ya, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya. Yang ke-9, silakan Bapak Ibu. Oke. Yang ke-10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus, ya. Ya, dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ya. Ya. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara, ya, sebagai saudara yang kekasih, ya. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, ya, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ya. Ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Ya, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Bersama-sama. Dan pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap,
Ya, oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya. Nah, terus pertanyaannya, Filemon itu siapa? Gitu. Kok sampai Rasul Paulus menulis surat ya kepada dia? Ya, Filemon. Ya. Mungkin kita akan jarang kan? Kita baca tentang Filemon, kita boleh bandingin Yohanes, Markus, Lukas, ya kan? Nah, tetapi setiap firman Tuhan itu punya makna tersendiri. Ya. Maka itu ada baiknya kita terus membaca firman Tuhan dari Taurat sampai ke Wahyu. Itu memang wajib kita lakukan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin supaya lebih jelas tentang Filemon. Filemon itu Bapak Ibu, itu marga Kolose yang kaya raya. Dia banyak budak begitu, ya. Yang mengenal Paulus, ya, Rasul Paulus, ya, dan bertobat, ya. Kapan ketemu Rasul Paulus? Yang waktu pelayanan Rasul Paulus di Efesus, ya. Dia ketemu dan bertobat di situ, ya. Terus yang kedua, dia berhubungan dekat dengan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu adalah mentor spiritualnya, atau kita sebut dengan apa? Bapak rohani lah, kira-kira begitu, ya. Nah, kalau dulu mungkin beda dengan sekarang tentang mentor, ya. Kalau dulu itu sampai dia tentang agama, mereka tuh udah siap untuk mengorbankan jiwanya. Itu yang saya petik dari beberapa ayat firman Tuhan tentang mentor spiritual mereka. Mereka tuh sangat luar biasa all out soal gitu, ya, imannya. Nah, kalau sampai seorang Filemon menganggap Rasul Paulus itu, bukan menganggap, memang kenyataannya adalah mentor spiritualnya. Itu artinya apa? Dia mengagumi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia ingin mencontoh, punya kerinduan untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya kan? Itu pasti. Dan kenyataannya memang iya, ya kan? Dia melayani, membantu Rasul Paulus dalam melayani, ya kan? Nah, itu. Kenyataannya di mana? Kenyataannya ternyata dia menampung banyak umat di rumahnya bertahun-tahun. Ya. Apakah itu mudah? Tidak betul. Tapi Filemon lakukan. Itu menunjukkan imannya yang luar biasa. Ya. Dia satu lagi yang karena orang suka dia, ya, bukan karena kekayaannya, bukan, tetapi karena dia baik, beriman kuat, ya, dan tamat. Akhirnya apa? Ya kan? Onesimus pun diterima. Begitu dia baca surat dari mentornya, langsung dia setuju. Onesimus itu budaknya ini melarikan diri, berontak, pasti membawa harta. Ya. Hartanya tuannya dibawa kabur dan ketangkap di Roma dan dipenjarakan. Disitulah ketemu Rasul Paulus. Akhirnya dia bertobat. Ya. Coba kita renungan tentang ini, kejadian Onesimus ini. Ya. Mungkin kita semua telah mengalami ini. Jadi ketika kita mengalami sesuatu penderitaan atau cobaan atau apa, ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang kita tidak mengerti. Sampai titiknya baru kita ngerti, oh ini. Nah, saya yakin Onesimus ini bersyukur setelah dipenjara. Apalagi setelah diterima kembali oleh Filemon, ya, bekas tuannya dulu sebagai saudara seiman. Dia sangat bersyukur. Coba kalau saya tidak kayak gitu, mungkin tidak akan terjadi. Seumur hidup dia akan jadi budak. Ya. Perbudakan itu zaman dulu, ibaratnya kayak misalnya Bu Desi mempunyai seekor piaraan kucing, anak-anaknya pun semua yang milik dia. Sampai segitu perbudakan itu. Nah, kalau dia mau ingin melepaskannya, budaknya, dia akan membuat satu pernyataan statement bahwa dia udah jadi orang bebas. Baru dia lepas dari anggapan orang dia seorang budak dan tidak boleh diperbudakan lagi. Ya. Nah, di sini Rasul Paulus dia setuju tentang itu. Boleh kamu punya banyak karyawan, jadi jangan anggapnya budak. Nah, itu pun Filemon mempelajari itu, ya. Nah, oke, kita dari belajar ini kita tahu bahwa, ya, nah, kita akan belajar sedikit dari Filemon. Filemon itu bukan rasul, dia bukan nabi,
ya. Tapi ada hal yang kita pelajari. Nah, inilah inti dari bahasan kita, ya. Nah, dari dari nas tadi kita bisa menyimpulkan satu hal yang penting dari nas itu apa? Ini adalah penerapan, ya, penerapan ajaran kasih dan pengampunan yang diajarkan Kristus Yesus. Itu dia, ya. Ini penerapannya. Ini poin dari nas kita, ya. Rasul Paulus melakukan itu, dan Filemon pun melakukan itu. Nah, oke, Rasul Paulus itu rindu, ya. Kita mengampuni orang-orang, kita pun harus melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan, kalau Pak Bosi mengatakan saya anak Tuhan, ya, saya anak Tuhan Yesus, ya, pasti Pak Bosi mengidolakan Tuhan Yesus. Pasti Pak Bosi pun rindu untuk mencontoh Tuhan Yesus. Betul Pak Bosi? Nah, pasti. Nah, itulah yang harus kita lakukan, ya. Berat, jelas, tidak ada yang mudah. Ya. Jadi kita harus saling mendukung, saling mendoakan. Ya. Nah, coba kita mulai ke poin inti, ya. Bapak Ibu, kalau kita rindu kehidupan kita itu menjadi berkat, ya, marilah kita upayakan kehidupan kita itu, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi harus ada kerinduan untuk jadi berkat. Berkat bermanfaat bagi orang lain, blessing, ya, helpful itu berguna buat orang lain. Ya. Kalau kita hidup tidak berguna punya orang lain, bagi orang lain, itu jauh dari namanya berkat, sumber berkat. Ya. Marilah kita rindu untuk menjadi sumber berkat. Amin. Amin. Harus amin. Ya. Tidak boleh, tidak. Ya minimal lah. Untuk keluarga kita harus satu, paling kecil itu, ya, jangan terbalik, ya, jangan jadi sumber masalah. Itu jauh dari ajaran Tuhan. Nah, kita poin pertama, mari kita mencontoh langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Filemon. Yang pertama adalah willingness to serve. Itu slide yang ke-13, ya. Ya, memiliki kerelaan melayani. Oke. Ya. Ini, ya, memang tidak mudah seperti saya katakan tadi, ya, ya, tapi kita perlu ketulusan, ya, kita ketulusan dalam mencontoh Filemon, kita harus dengan penuh iman, dengan penuh ketulusan, ya. Nah, terus Rasul Paulus, saya ulangi, sebagai mentor spiritual tadi, itu berarti Filemon tentu menciplak apa yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Ya. Nah, kita pun boleh meniru mereka, ya, meniru mereka. Rasul Paulus juga meniru Filemon, meniru semua figur. Saya yakin setiap dari kita punya figur di Alkitab. Saya suka Daud, saya suka Abraham, saya suka siapa aja, Nuh, atau siapapun boleh silakan, ya. Yang penting kita belajar untuk menjadi lebih baik dari mencontoh mereka. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kehidupan spiritual, itu artinya apa? Itu menerangkan tentang hubungan pribadi kita kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan, ya, ibarat apa? Ya, kalau hidup pribadi kita itu ibarat pohon, itu iman kita itu akarnya. Buah atau bunga itu adalah kasih, itu simbolnya. Jadi kalau kita tanpa iman dan kasih, kita jauh dari apa yang disebut berkat, ya. Orang sumber berkat jauh, ya. Ya. Oke. Rasul Paulus pun menganggap Filemon itu sebagai teman sekerjanya. Dari mana kita tahu, ya kan? Seperti yang itu ada di Filemon 1 ayat 1 yang mengatakan, ya, bahwa Filemon dia sangat suka dengan apa yang dilakukan oleh semua pelayanan penarian bekas si Filemon ini. Mereka Paulus mengatakan dia itu teman sekerja, teman sepelayanan, ya. Itu Filipi 1 ayat 1 banyak. Terus yang poin kedua, itu harus, ini paling penting seperti saya katakan, itu harus mempunyai iman,
iman dan kasih. Itu having faith, ya, and love. Ya. Coba slide berikutnya. Ya, ini kita harus punya. Ya. Ini kita belajar di Filemon, ya. Kita belajar Filemon. Ya. Filemon namanya tertulis di Bible bukan karena seperti saya katakan karena kaya raya, bukan. Ya. Tapi karena ya bukan karena jabatannya, tidak, bukan. Tapi karena kebaikannya, imannya, ya, imannya yang luar biasa. Maka itu Rasul Paulus menganggapkan layak untuk ditampilkan, ya. Oke. Mari kita baca sekali lagi di Filemon 1 ayat ke-5, ya, supaya kita mengerti ajaran kita kali ini. Nah, Filipi 1, ya. Filemon 1 ayat ke-5. Ya. Filemon dulu kita baca, nanti baru Yakobus, ya. Sudah siap? Kita baca begini. Filemon 1 ayat ke-5. Ya, 3, 2, 1. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan kita baca lagi, ya. Berikutnya Yakobus 2 ayat 17, ya. Baca begini, ya. Ada yang bisa lihat silakan sini, kalau nggak jauh bisa lihat di HP-nya, dilihat di Bible-nya, ya. Yakobus 2 ayat yang ke-17, ya, yang berkaitan hal yang sama, ya. Oke. Sudah? Kita baca sekarang. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak selesai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, kita banyak ayat yang karena intinya ini kita ayat yang saya berikan ada beberapa ayat, ya. Terus yang Galatia, kita baca lagi. Galatia 5 ayat yang ke-6, ya. Galatia. Ya. Oke, kita baca Galatia 5 ayat 6. Ya. Oke. Coba saya bacakan buat Bapak Ibu, ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman bekerja untuk kasih. Ya. Ada yang udah bersunat? Ya, gak jadi masalah, ya. Tak sunat pun gak patut dikasih, ya. Ya. Yang penting kasihnya, imannya penting, ya. Terus satu lagi, coba kita baca Yohanes 13 ayat 35, ya. Yohanes 13, ya. Yohanes 13 ayat 35 kita baca. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang duniawi saling mengasihi itu beda, ya. Saling mengasihi itu memang berat, ya, tapi kita harus terapkan, ya. Terus poin yang ketiga itu having obedience, ya, memiliki ketaatan, taat, ya. Taat, ya. Ketaatan atau kepatuhan Filemon kepada mentornya itu atau bapak rohaninya itu adalah salah satu pembelajaran buat kita. Ya. Itu pembelajaran. Saya salut dengan dia. Kalau orang-orang dunia biasanya kalau udah kaya raya begitu, dia agak susah. Ngapain saya sampai segitu? Dia pengorbanannya luar biasa, Paulus. Ya. Nah, bukan Paulus, maksudnya Filemon, ya. Dan satu lagi, memaafkan seseorang itu yang berkhianat ke kita itu bukan hal yang gampang. Tapi Filemon melakukan itu, ya. Sampai, ya, budaknya itu di penjara. Itu artinya apa? Artinya telah melakukan hal yang sangat serius, ya. Tapi begitu dia diminta oleh mentornya untuk memaafkan Onesimus, dia melakukannya dengan sukarela. Itu bukan hal yang gampang. Ini pun harus kita pelajari sebagai contoh, ya. Memaafkan orang tidak gampang memang, tapi kita wajib, ya. Hati ini sebesar apa sih, gitu loh. Coba setiap hari orang kalau ada bikin salah kita simpan. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, meledak, ya. Penuh. Buat apa? Ya.
Pak Bosi berbuat salah ya, saya langsung mendendam, ya, menyimpan dalam hati. Begitu saya lihat Pak Bosi gimana? Nah, uang lagi makan, nafsu makan ngedrop, ya kan? Itu kenyataan. Untuk apa? Kita dapat apa? Ya. Pak Andre pernah dipukul, bukan Andre ini tapi, ya. Misalnya. Nah, terus saya kesel dengan Andre aja lemas badan saya, susah tidur. Buat apa? Coba bayangkan, ada 10 orang melakukan hal yang sama kepada kita. Tiap hari kerja kita adalah mual. Nah, ya. Akhirnya ujung-ujungnya GERD, ya, asam lambung parah. No good, nggak ada gunanya. Lupain, ampuni, udah. Ya. Berat, memang berat. Ya. Maka itu kita mencontoh Filemon hari ini. Filemon melakukan itu. Ya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, Filemon 1 ayat 21 kembali ke untuk Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan, dengan percaya kepada ketaatanmu, ya, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Rasul Paulus begitu yakin akan kesetiaan Filemon dan dia melakukan hal itu. Saudara-saudaraku yang seiman, ya, kedewasaan rohani itu tidak gampang kita buktikan. Itu harus ada buktinya. Kalau kita mengatakan saya sudah dewasa rohani saya, itu kita harus ada namanya buktinya dengan kasih sejati. Itu harus ada, ya. Nah, itu tanda-tanda ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belum punya, kita harus belajar, ya. Nah, kalau saya kadang-kadang sering merasa saya nggak pantas di hadapan Tuhan Yesus. Itu sering, benar. Kadang-kadang kita satu baca firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan, ya Tuhan, kenapa saya begitu buka firman ini yang saya baca? Apakah ini memang kehendak Tuhan untuk menghantam saya atau mengingatkan saya bahwa saya salah sekarang? Saya yakin kalau kita enggak gitu kan, kita kalau sadar, kita pernah mengalami hal yang sama. Itu sering. Nah, kalau kita udah begitu, coba bayangin. Kalau kita udah sering begitu, setiap kita baca firman, kita akan mengungkap lagi. Apa poinnya ini? Ada poinnya ini. Ya. Saya seringkali kadang-kadang saya kayak gini, hal sepele, tapi orang suka menganggap begini, miracle atau hal-hal yang luar biasa. Itu pun ternyata keliru. Keajaiban itu kadang-kadang hal sepele itu ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengerti tentang itu, kita sangat bersyukur. Ambil contoh. Misalnya saya ingat sesuatu, saya tahu itu ada firman Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan, ayat firman ini ayat apa ya? Saya dulu lupa, ya kan? Tapi saya ingin tahu itu. Begitu saya buka firman, buka Bible, langsung ketemu. Kok bisa? Itu sering terjadi. Ya. Itu sering terjadi. Ya. Nah, itu hal-hal yang kecil. Nah, orang-orang dunia mengatakan itu kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada namanya kebetulan, ya. Tidak ada. Hal sekecil apapun direncanakan. Direncanakan. Tidak ada yang namanya kebetulan, ya. Saya akan baca lagi 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 buat Bapak Ibu, ya. Tetapi jawab Samuel, ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, ya, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih daripada korban sembelihan, ya. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita tak perlu lagi beli kambing, beli sapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Kita cukup berbuat baik, ya. Cukup mendengar firman Tuhan, itu udah menyenangkan Tuhan. Kita tak perlu. Teman saya ada dari seberang, teman dekat, ya. Saya bilang, Bapak kalau tiap tahun berapa? Ya berkurang 15 jutaan. Itu paling kiri untuk pengorbanan, ya. 15 jutaan. Nah, itu ada di komplek tahun kemarin waktu Fitri. Ini orang Kristen, teman saya juga. Dia
berkorban dia tergerak kali, dia berkorbankan satu sapi besar kali, ya, dikorbankan untuk orang-orang miskin. Disembelih di komplek. Saya bilang kamu luar biasa. Ya. Dia arti bukan cari muka, enggak. Dia bukan tipe itu. Ya. Dia baru tamat baru pensiunan tentara, tapi dia melakukan itu untuk penuh dengan iman. Ya. Istrinya pun begitu. Ya. Dia bilang oke, mungkin kurang. Karena di komplek kita itu kalau persembelihan itu kayak gitu tuh bukan untuk umat itu, tapi untuk orang-orang dimanapun yang butuh lah, kayak gitu. Nah itu bisa banyak yang pengorbanan. Tapi kita bersyukur, tak perlu kita. Ya. Oke, Pak D nggak perlu pesen sapi kambing untuk menyenangkan itu. Ya. Itu penting, ya. Kita bersyukur. Kembali lagi bersyukur, ya. Oke. Di Lukas 11 ayat 28 mengatakan, jika ia berkata, ya, jika ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Baca firman Tuhan dan memelihara firman itu, kita terapkan di kehidupan kita, itu kita akan memiliki satu namanya ketenangan jiwa. Dunia ini kita harus ingat tidak pernah mempersiapkan namanya ketenangan jiwa. Tidak. Dunia ini tidak punya ketenangan. Cuma Tuhanlah sumber yang bisa. Ya. Coba kamu kita dengar orang-orang yang bertobat itu dari seberang. Ya, rata-rata apa yang mengatakan? Apa perbedaannya Mbak ketika kamu bertobat? Sekarang saya merasakan satu ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itu paling sering kita dengar, ya kan? Nah, itu dulu saya belum pernah merasa sedamai sekarang. Sekarang saya merasakan itu, ya. Itu bersyukur. Nah, jadi betul kata Tuhan, ya. Kesejahteraan, ketenangan hidup itu mutlak dari sumbernya dari Tuhan yang hidup, ya. Dengan kasihnya tanpa batas itulah yang memberi sumber itu, bukan dunia. Ya. Dunia cuma bikin nyunjat aja, bikin pusing. Oke? Nah, coba slide 19, ya. Slide 19, ya. Kita lihat. Ya, oke. Nah, coba slide berikut. Oke. Nah, ketaatan kepada Tuhan dengan konsisten kita terapkan itu di keseharian kita, itu akan menjadi contoh yang paling berpengaruh bagi orang lain. Ya. Ketaatan yang dengan konsisten, ya, konsisten kita terapkan di keseharian kita, itu jadi contoh yang luar biasa buat orang lain. Ya. Kita contoh. Ya. Ketaatan sini artinya luas sekali, ya. Bukan jangan artikan ketaatan seperti kalau seorang ibu mengatakan, nak lakukan ini, dia lakukan itu, bukan cuma segitu, tidak. Ketaatan dalam Bible itu luas, ya, luas sekali. Saya akan memberikan sedikit contoh tentang ketaatan itu, ya. Ketaatan dalam Alkitab itu, yaitu berpengertian yang saya ambil yang pentingnya. Yang pertama itu percaya penuh dengan rancangan atau rencana Tuhan. Ya, coba slide yang ke-20. Ini yang pertama. Ya. Jadi kalau kita bilang saya seorang anak taat, umat yang taat, itu artinya saya percaya penuh, ya, dengan semua rencana Tuhan. Ya. Seperti apa? Siapa kita contoh? Nuh. Bayangkan Nuh, berapa lama dia sediakan, ya, baterainya. Zaman Nuh itu belum ada hujan, ya, belum ada, tetap patuh. Ya. Maria, coba. Maria, mereka mengatakan kamu akan mengandung, dia tetap yakin. Ya, itu rancangan Tuhan. Itu pertama, poin pertama. Taat itu mencakup namanya percaya penuh dengan rencana Tuhan. Ya, kalau kita tidak percaya dengan rencana Tuhan, berarti kita tidak taat. Belum cocok kita disebut taat. Yang kedua, kesetiaan pada panggilan. Ya, panggilan seperti Paulus lakukan. Kita siapa? Tidak kenal Saulus, ya. Sebelum jadi Paulus, ya. Luar biasa, menghancurkan gereja, mungkin segala macam, membunuh Kristen, ya, luar biasa. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, ya, artinya Tuhan memilih dia, memanggil dia, apa yang dilakukan? Luar biasa, Paulus. Ya.
Kita baca Injil banyak yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Itu Paulus lakukan kesetiaan dengan panggilan. Jadi kalau kita udah merasa terpanggil sebagai umat, kita pun harus tetap setia. Ya. Itu termasuk kesetiaan, ketaatan. Terus yang ketiga, keteguhan iman. Keteguhan iman itu luar biasa. Ya. Seperti yang Daniel, ya kan? Daniel lakukan di gua singa itu. Coba orang lain, ya. Tapi apa? Karena iman si Daniel lah yang membuat dia selamat. Ya. Tuhan pun ingin kita punya keteguhan itu, karena itu adalah bagian dari ketaatan. Dan satu lagi, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Nah, kita bisa mencontoh dari Abraham. Ya, karena Tuhan menyuruh dia membawa Ishak, dia dengan tahu apa, tapi dia tetap. Padahal Ishak itu anak saya untuk dikorbankan. Itu contoh-contoh yang bisa kita contoh dari Alkitab. Ya. Nah, itu namanya ketaatan. Jadi ketaatan di sini sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu, di minggu terakhir ini saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu untuk berterima kasih atas semua yang telah kita jalankan dari awal tahun sampai sekarang. Kita jangan pernah takut, jangan pernah menyesal. Mungkin kita sering mengatakan, ya kan, kakak saya pernah kemarin dulu yang mengatakan gini, bagi saya tahun ini berat banget. Ya kan? Saya bilang, tahun apa sih nggak berat? Ya. Kapan yang nggak berat? Ya. Karena saya ini lagi sakit, kan lagi pulang sakit. Dan, ini saya mengatakan ke dia, itulah bedanya orang Kristen dan luar Kristen. Dia belum percaya Tuhan. Ini kakak yang kedua, yang tinggal di Bali. Bisa bayangin, badan hancur semua, hancur lebur. Di Bali udah berbulan-bulan, nggak sembuh-sembuh. Duit udah berpuluh juta, saya nggak tahu lagi berapa. Sakitnya, makannya nggak bisa, punya akut asam lambung juga, fisik udah melemah. Saya dari awal saya suruh datang nggak mau pulang-pulang. Akhirnya dia bilang itu, saya bilang tidak ada pilihan lain, harus pulang, beli tiket. Dia belum meyakinkan, saya suruh Kalista, saya bilang booking tiket, beli langsung tiket, udah dibeli. Ya, saya bilang berapa pulang nggak beli. Udah dibeli, mau kamu pulang kan? Ya. Siap pulang langsung ke IGD. Saya bilang tidak ada ampun di IGD. Nah, itu sempat 6 hari baru mulai mengerti, tapi tetap belum sembuh. Hari ketemu lagi berapa segala macam. Dia baru mengerti apa namanya bersyukur. Dia bilang mungkin 1 hari lagi saya nggak mampu lagi pulang. Ya. Itu artinya apa? Saya bilang waktu Tuhan. Kalau bagi kita, saya bilang, nah kita lah, ya ini sedikit lah kita untuk namanya berbagi ke orang saudara kita yang belum kenal Tuhan, kan? Nah kita bicara. Nah kalau kakak saya ini cuma tahu berbuat baik. Tuhan, saya ngomong dalam hati saya, Tuhan yang mana? Kayak saya dulu. Kalau saya berdoa, ada Tuhan yang mana? Saya tanya sendiri dulu. Tuhan yang mana? Ya, nggak tahu. Saya pernah lagi sembahyang itu. Lagi sembahyang nih, ya kan, hari besar. Ya Tuhan, saya bilang terima kasih. Tetapi muncul dalam hati yang mana? Tuhan yang mana? Dari situ kuriositi saya, masa penasaran saya begitu besar. Saya cari Tuhan bertahun-tahun. Tapi saya bersyukur itu karena Tuhan tahu saya sudah berkorban, kan akhirnya bisa terpanggil. Nah, kakak saya itu belum sampai ke situ. Saya mengatakan, jangan pernah berharap ketenangan itu kamu dapetin dari dunia. Tidak ada, ya kan? Nah, yang kita pakai apa aturannya? Apa ukurannya kalau di dunia gitu? Ya kan? Budget keluar berapa? Gitu. Coba bayangin, lagi sakit begitu, rumah sana ambrol, ya kan? Karena pada 1 tahun baru, yang disingkat juga ambrol. Ya. Nah, bikin lagi bikin 2. Nah, berarti Mas Anto tadi minum bisa? Ya. Nah, saya bilang udah beli kasur 1 juga. Jelas itu. Di sono masih belum itu.
Nah itulah namanya hidup. Tapi bagi saya, mental saya udah tidak apa-apa, itu udah biasa. Tapi kalau mental orang-orang duniawi belum ke situ. Waduh, kok hidup sampai segini ya? Ya kan? Nah itu beda jauh, jauh benar. Kalau dulu saya ngomong gitu, aduh besok harus ke bank ini bla bla bla. Sekarang enggak. Saya doa, Tuhan, saya punya masalah ini. Saya yakin Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan syukurnya, amin. Ya, Tuhan selalu memberi jawaban. Itu harusnya kita pegang. Ya, tanpa iman itu apa Tuhan akan melakukan itu? Belum tentu. Ya. Nah, kembali ke ajakan saya. Di akhir tahun ini kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Tahun ini saya 2 kali sakit, yang apa? Ya. Tahun ini saya banyak habis duit, ya apa-apa. Mungkin tahun depan Tuhan menyiapkan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Ada amin? Ya. Kita harus berpikir gitu. Wah ini mah banyak masalah dengan anak-anak saya. Oh ini. Ya, itu adalah bagian dari training yang Tuhan berikan. Tuhan menguji sampai kapan kalian bergantung pada. Dan ada satu lagi hal sebelumnya harus kita ketahui, bahwa kalau kita menjauh dari Tuhan dan Tuhan tidak sangat menyayangkan itu, Tuhan akan menyentil kita. Supaya apa? Supaya kita mencari Dia kembali. Ya, kayak gitu. Dan saya sangat bersyukur kemarin yang kita udah merayakan itu udah menurut saya sangat sukses ya kemarin. Saya senang sekali lihat para remaja, anak-anak yang udah ikut melayani yang luar biasa menurut saya. Ya kan? Nah itu satu hal yang harus kita syukuri dan yakinlah. Nah kalau kita selalu bergantung pada Tuhan, ya, if we just depend on Him, we will be closer. Ya, kita akan jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, yang percaya katakan amin. Ya. Happy Christmas 2005 and Happy New Year 2026 ya. Ya, 2025. Ya, Tuhan. Oke, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin, terima kasih. Saya mewakili jemaat dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Musa dan Tuhan yang diberkati dalam setiap pelayanan pekerjaannya dan kehidupannya sehari-hari. Kita akan berdoa syafaat. Silakan kepada Pak Anton. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa dalam kemuliaan Bapa di momen yang penuh sukacita Natal ini. Kami jemaat-Mu di GBI Karawaci datang sujud di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, atas setiap belaan napas yang Engkau anugerahkan ya Tuhan, atas pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur secara khusus karena Engkau telah mengizinkan setiap kami mengalami sukacita Natal bagi jemaat GBI Karawaci Baru. Mengingat merayakan kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus di penghujung tahun 2025 ini, dengan semangat baru kami bersiap menyongsong tahun baru 2025. Engkau adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami menaikkan doa syafaat kami yang tulus bagi bangsa Indonesia tercinta ya Tuhan. Tanah air yang kaya akan keberagaman dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami melihat dan merasakan pertumbuhan bangsa ini. Kami mohon atas belas kasih-Mu, atas musibah bencana alam yang bertubi-tubi melanda, khususnya banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah merenggut ribuan jiwa.
dan menyebabkan duka mendalam di akhir tahun 2020. Sungguh kiranya Engkau enyahkan kuasa kegelapan yang hendak memecah belah bangsa kami melalui gagasan seperti hari murtad sedunia atau segala bentuk radikalisme, intoleransi atau provokasi perpecahan. Kami mengucap syukur Tuhan atas indeks kerukunan umat beragama yang mencapai 77,89, di belakang 78%, termasuk dalam kategori tinggi dan tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kerukunan umat bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi setiap warga untuk saling menghargai, menjaga persatuan dan hidup dalam harmoni. Hiburkanlah setiap hati yang berduka akibat bencana. Berikanlah kekuatan bagi para korban untuk bangkit kembali, dan pimpinlah setiap upaya penanganan serta pemulihan. Kami juga bersyukur atas doa dan perhatian dari para pemimpin seperti Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang mengajak seluruh masyarakat mendoakan korban bencana di Sumatera. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sungguh kiranya Engkau karuniakan mereka hikmat surgawi, hati yang bersih, dan keberanian untuk memimpin dengan integritas, keadilan, serta kejujuran. Jauhkanlah Tuhan mereka dari godaan korupsi yang terus merongrong negara, khususnya korupsi dana bencana, agar tragedi seperti kasus Kepala Dinas Sosial Samosir yang ditahan karena korupsi bantuan senilai 1,5 miliar dengan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 516.298.000 tidak terulang kembali. Biarlah setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan demi kepentingan pribadi atau golongan. Teguhkanlah ya Tuhan hati mereka dalam menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang kokoh. Kami menyerahkan gerejamu di seluruh Indonesia, khususnya GPI Karawaci Baru, tempat kami bersekutu ya Tuhan. Jadikanlah kami terang yang bersinar dan garam yang memberi rasa, yang setia memberitakan kasih-Mu dan menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Mampukan gereja untuk terus melayani tanpa lelah, menjadi tempat pengharapan bagi yang putus asa dan kekuatan bagi yang lemah. Berkati setiap program dan pelayanan gereja agar semakin banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan bagi-Mu. Secara khusus kami mendoakan Gembala kami Bapak Posi Ramalembong dan keluarga. Berikanlah kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan rohani, serta hikmat yang berlimpah dalam menggembalakan kawanan domba-Mu di GPI Karawaci Baru ini. Lindungi keluarga beliau dari segala godaan, percobaan, dan serangan kuasa kegelapan. Penuhi rumah tangganya dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan, agar dapat terus menjadi teladan dan berkat bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, dokter agung kami, dokter di atas segala dokter, kami datang kepadamu dengan iman, memohon jaman penyembuhan-Mu bagi anak Helen yang sedang menderita diare. Hentikanlah segala keram nyeri di perutnya, pulihkan fungsi-fungsinya agar kembali normal dan sehat. Singkirkan setiap virus, bakteri, penyebab lain dari diare ini. Ya Tuhan, kuatkanlah tubuhnya, segarkan jiwanya, dan penuhi dia dengan kekuatan. Biarlah dia anak Kailen segera pulih sepenuhnya. Ya Tuhan Yesus, dapat kembali beraktivitas memuji nama-Mu. Kami juga berdoa bagi pewarta kabar baik yang diutus ke pelosok negeri maupun yang bersaksi di tengah kota. Urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah keberanian, hikmat, dan otoritas dalam menyampaikan firman. Biarlah setiap benih kebenaran yang ditaburkan menghasilkan buah yang melimpah, membawa pertobatan dan pemulihan bagi banyak jiwa, serta membangun kerajaan-Mu di muka bumi. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, khususnya di GPI Karawaci Baru, yang sedang menjalani masa sulit. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan otoritas dalam menyampaikan firman. Biarlah setiap benih kebenaran yang ditaburkan menghasilkan buah yang melimpah, membawa pertobatan dan pemulihan bagi banyak jiwa, serta membangun kerajaan-Mu di muka bumi.
Kami juga menaikkan permohonan bagi jemaatmu yang sedang bergumul, bagi yang merindukan rumah ya Tuhan. Bukakanlah jalan bagi mereka untuk memilih hunian yang layak, menjadi tempat berteduh yang aman, nyaman, penuh kehangatan keluarga yang memancarkan sinar sukacita dan damai sejahtera. Bagi yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, bimbingkanlah setiap hati yang menantikan jodoh, pertemukan mereka pada waktu dan pribadi yang tepat, yang sepadan, yang seiman, sesuai rencanamu untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat. Bagi yang merindukan anak, sungguh kiranya Engkau karuniakanlah buah hati sebagai anugerah terindah darimu. Penuhi rumah tangga kami dengan tawa dan sukacita. Bagi anak-anak dan kaum muda yang sedang bersekolah dan berkuliah, Tuhan, berikanlah akal budi yang cerdas, ketekunan dalam belajar, semangat yang tinggi, serta bukakanlah pintu-pintu kesempatan bagi masa depan mereka untuk menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan dan berguna bagi bangsa dan negara. Bagi yang sedang mencari kerja atau yang telah bekerja ya Tuhan, bukakanlah pintu rezeki yang halal bagi kemuliaan. Berkatilah setiap jerilah tangan mereka Tuhan dapat mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi saluran berkat bagi keluarga dan sesama. Demikian pula Tuhan kami naikkan bagi lansia, sungguh kiranya Engkau pelihara orang tua kami dalam kesehatan, kedamaian dan sukacita. Jadikanlah mereka berkat bagi generasi penerus, dan Engkau penuhi hari-hari sejak mereka dengan kehadiran-Mu yang menghibur dan menguatkan. Sebagaimana sharing firman hari ini Tuhan, wajib untuk mengucapkan syukur sebagai tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang tahun 2025. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, atas berkat penyertaan-Mu, atas berkat yang telah Kau berikan, limpahkan kepada kami. Kini saatnya Tuhan, kami mengisikan sebagian berkat dari-Mu dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan mensuci kuduskan persembahan kami, ucapan syukur kami, agar dapat digunakan bagi kemuliaan-Mu, khususnya bagi gereja-Mu, jemaat-Mu di GBI Karawaci Baru. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap doa syafaat, doa persembahan dan ucapan syukur yang telah kami panjatkan ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu dan yang selalu menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dengan keyakinan penuh dan hati yang besar dalam nama Yesus, kami mengucapkan syukur dan doa bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Terima kasih kepada kantor. Kita akan memberikan persembahan saudara, persembahan saya di bawah depan. Mengangkat dimensi Indonesia. Yesus Kristus yang dicurahkan
ini kita masih diberi semangat, diberi berkat untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman hari Selasa libur dulu ya rasanya ya. Nanti Januari kita mulai lagi pertengahan karena saya lagi bikin susun program ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tanggal 31 itu hari Rabu. Saya undang jam 8 malam. Jam 10 malam. Di tempat ini kita mau kebaktian untuk tahun ya. Dan sekalian kebaktian buka tahun sampai jam 1 ya, jam 10 sampai jam 1 ya. Tempat ini, dan apabila ada banyak, Pak saya nggak bisa kalau malam kendaraan nggak ada, ngomong sama saya jemput ya, gampang gitu Pak ya. Pulangnya Pak saya antar, gampang, sudah selesai. Nah terus karena konsepnya ini doa, nanti ada tikar dan karpet. Jadi Pak saya nggak bisa duduk di tikar karpet, saya capek siapin bangku. Udah, jadi udah selesai. Jadi tapi yang bisa dibawa pakai pakai celana yang cocok, yang layak ya, dan juga bajunya motifnya kotak-kotak gitu ya. Motifnya kotak-kotak, bebas warnanya tapi motifnya kotak-kotak biar seragam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada makan malamnya juga. Jadi kalau Bapak sebelum makan Pak, kami siapin makan ya. Itu. Jadi pokoknya tanggal 31 jam 10 malam di tempat ini sampai jam 1. Pak saya mau bawa bandrek, silakan. Saya mau bawa kopi, silakan. Apa yang saudara ingin bawa, silakan. Saya persilakan ya. Itu sukacita. Pokoknya kita tutup tahun dengan bersyukur, kita buka tahun dengan penuh harapan dan optimis yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Dan nanti setelah ibadah ada latihan kaum wanita untuk kesaksian Tuhan. Dan saya mengucap terima kasih kepada pemuda remaja. Sebetulnya saya belum bisa ikhlas mereka saya bilang pemuda remaja. Saya pikir mereka masih sekolah minggu, tapi ya sudahlah, mereka sudah dewasa, sudah remaja ya. Saya sudah pemuda remaja, kalian the best lah ya. Kalian harus yang paling luar biasa, baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan, dan ada yang sudah berkeluarga terus dalam Tuhan. Yang bisa disampaikan, semangat terus di 27 tahun dan jauhkan kita dari pelanggaran kita terhadap firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita mengucap syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian yang sangat indah tadi ya. Terhubung denganmu, kasihmu layakkan seumur hidupku, mampukanku melakukan yang semua yang kau inginkan. Kita berharap pada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Sudah tidak ada yang kata, aduh saya nggak sanggup deh, aduh saya nggak bisa deh, saya maunya firman Tuhan yang ini, saya mau tidak. Tuhan ingin kita terhubung, semua yang diberitakan Tuhan kita akan laksanakan. Kita akan melakukannya dengan setia. Haleluya. Mari kita katakan pada Tuhan, kasih Tuhan yang melayakkan semua ini dalam hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu.
Kita menangis akan hidup kita, tapi kita berbahagia ada Tuhan dalam hati kita. Pujilah nama Yesus. Perhatikanlah dan dengarkanlah suara Tuhan Allah, dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di dunia. Segala berkat diberikan kepada kita dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan dan pelayanan kita. Kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan Tuhan tersebut. Dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dalam menentukan arah hidup kita kepada siapa kita beribadah. Kita akan tetap naik dan bukan turun iman kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak menyembah Allah lain atau mengutamakan hal-hal lain selain Allah kita. Dan kita hanya beribadah dan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita. Saudara-saudara di seluruh Tuhan Yesus yang beriman, hamba-hamba Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita beriman kepada Tuhan Yesus dan bersama-sama katakan amin.